yang heboh nih. Seorang penggambar kartun Rasulullah. Ya namanya Larfield gitu kan. Yang mati di Larfield ya, yang mati tabrakan kecelakaan tuh. Iya. Itu lihat videonya kan ngeres banget, Be. Udah lihat belum, Be? Ini yang uniknya adalah kita harus adil, itulah Islam. Kita mesti sama, itulah Islam. Siapapun harus sama depan hukum, itulah Islam. Yang menghina gereja tangkap, itulah Islam. Al-An'am 108. Haram hukumnya menghina agama orang, menghina Tuhannya orang, menghina salib, menghina gereja, haram hukumnya. Nah ini nih nggak dikasih informasi kepada masyarakat luas. Yang dapat informasi itu adalah yang radikal, yang teroris, sehingga oh begitu ya Islamnya. Karena keberhasilan media masa luar yang dibrandingkan. Sekarang yang dijalankan itu yang Babe cerita itu apa yang dijalankan sama Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel kan waktu itu kan. Ya mau ke gereja gitu. Siapa yang mengganggunya akan menentang aku gitu kan. Ya mau keluar wilayah ini aku akan kawal sampai keluar wilayah gitu kan. Itu jadi satu contoh sih sebenarnya mencontoh Rasulullah asli. Makanya dia itu mencontoh pendahulunya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pedangnya dikeluarin, Bo. Yang ganggu orang Yahudi ke sinagoganya, yang ganggu orang Kristen ke gerejanya, berhadapan. Tuh, dia melakukan itu karena ada pendahulunya yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sampai nulis perjanjian Wa'dal Umariyah. Bagaimana tuh? Wa'dal Umariyah isinya ya untuk melindungi orang-orang Kristen dan non-Muslim lah gitu, untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Pasal 29 UUD 45. Nah, berarti sebenarnya banyak korelasi antara ajaran Islam dengan perundangan kita ya, Be ya? Jelas. Nah, karena begini ya. Kalau kita ngebahas Rasulullah ya. Apalagi beliau nih sosok yang bisa dibilang kalau bagi kita ini ya udah perfect lah. Maksudnya Muhammad. Beliau ini dari angle manapun menjadi contoh. Tapi hal yang paling kecil sekalipun gitu ya. Makanya ketika Babe bilang tadi bahwa Allah mencintai orang yang bertobat. Belum lama ada berita yang heboh nih. Seorang penggambar kartun Rasulullah. Ya namanya Larfield gitu kan. Yang mati di Larfield ya, yang mati tabrakan kecelakaan tuh. Iya. Itu lihat videonya kan ngeres banget, Be. Udah lihat belum, Be? Lihat. Ya, ini yang uniknya adalah sebenarnya dia menggambar tahun 2007, Be. 2007. Gambar tahun 2007, sekarang juga orang udah lupa sebenarnya. Itu kan masih dikawal sama pemerintah, ada budget khusus untuk ngawal beliau nih. Iya. Dikawal dengan pengawalan khusus gitu kan. Naik mobil polisi lagi. Naik mobil anti peluru gitu di jalan satu jalur. Saya pikir udah lupa orang, nggak mikirin dia lagi gitu kan. Selama beberapa tahun dari 2007 sampai 2021 kemarin dia hidup dengan dalam ketegangan nih. Sampai nggak tenang. Maksudnya itu juga satu siksaan juga tuh. 14 tahun dikawal polisi. Tapi itu bayangan saya justru di sini adalah Masya Allah, rahmat Allah luar biasa. Dikasih waktu bertobat 14 tahun, Be. Gue cakep. Dikasih waktu untuk 13 tahun untuk tobat. 13 tahun untuk tobat juga. Nggak dilakuin juga gitu. Menurut Ana, kalau misalnya ada kayak gini kan, apa nggak langsung mati gitu kan? Tapi dikasih waktu untuk umat muslimnya bersabar, dianya bertobat. Sejauh itu? Nggak juga. Datanglah, keputusan lah kita walau alam bisawab ya ibaratnya. Nah, kita kan segitu cintanya sama Rasulullah gitu kan. Sampai orang menghina, kita marah gitu. Tapi tugas untuk yang memberikan hukuman kadang-kadang ya Allah sendiri nanti akan memberikan keputusan gitu kan. Nah, banyak yang kemudian zaman saya dulu seringnya berargumen, berdebat segala macam gitu kan.
Sampai pada posisi Nabi Muhammad kan baru ngajarin agama Islam belakangan doang. Agama Islam tuh datangnya belakangan gitu. Nah, ini menarik, Be. Sebenarnya kalau memang Islam itu hanya dari Nabi Muhammad, kok dalam Quran diceritakan banyak nabi-nabi sebelumnya, Be? Iya. Kok di dalam ibadah kita banyak ibadah yang relate dengan nabi-nabi sampai Nabi Adam, Arafah Nabi Adam gitu. Maksudnya, kok ibadah kita aja relate sampai ke nabi-nabi tersebut, sampai Nabi Ibrahim. Apa benar Islam itu cuma mulai sejak Nabi Muhammad itu? Oh, gitu. Gini aja deh. Panggil arkeolog, dan sudah ada yang melakukan penelitian. Kira-kira tahun berapa Ka'bah itu ditinggikan pondasinya? Dan kira-kira tahun berapa Masjidil Aqsa dibangun? Nggak pakai agama dulu, nggak pakai ayat, nggak pakai Injil, nggak pakai Quran, hanya arkeolog aja. Saya berani ngomong begini karena saya udah baca para tulisan arkeolog itu. Mereka sepakat dengan hitungan-hitungan yang pasti ilmiah 2000 sebelum Masehi. Itu dia bangun Masjidil Aqsa dan meninggikan Ka'bah. Berarti Nabi Sulaiman ya? Nah, itu dia. Apa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. Tapi memang mereka setelah diteliti secara ilmiah benar 2000 tahun. Nabi Muhammad yang bersabda ketika ditanya oleh Ka'ab bin Malik dan Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, bangun apa yang pertama kali dibangun?" Kata Rasulullah, Masjidil Haram. Kemudian apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Hadis sahih. Dibangun oleh orang yang sama. Siapa pembangunnya? Millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikutin bapak moyangmu Ibrahim. Wa huwa dia Allah wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Dan dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Secara arkeolog yang mencatat dan juga apa yang diutarakan sama Rasulullah SAW adalah sesuatu yang relate. Masalahnya yang dibangun itu sinagoga, apa gereja, apa vihara, apa candi. Ketika di sana, di 2000 tahun itu. Yang dibangun apa? Masjid. Masjid buat tempat apa? Tempat ibadah siapa? Oh iya. Jadi memang Yahudi itu mengklaim Ibrahim itu Yahudi. Makanya dipanggilnya Santo Avram. Santo Avram. Avram sama V itu mirip Avram. Ab itu bapak. Abah dari bahasa Ibrani. Malah ada yang unik, Be. Ada buku juga yang mengatakan bahwa ada kemiripan antara tenggat lokasi waktu dan kehidupan Nabi Ibrahim dengan Brahmana. Oh iya, Brahmana kan Ibrahim. Unsur katanya ya, Ba' Ro' Ha Mim. Abraham kata orang Yahudi Nasrani, Abram kata orang Yahudi, Brahman kata orang Hindu Buddha. Nama bininya juga sama. Saraswati kata Hindu Buddha, Sarai kata Yahudi, Zara kata Nasrani, Sarah kalau kata kita. Tapi kalau misalnya yang menentukan bahwa yang dibangun pertama itu masjidnya gitu, itu ada memang ada data aslinya gitu bahwa mengatakan. Maka itu yang dibilang tadi, arkeolog berkata 2000 sebelum Masehi. Zaman apa sih itu? Babylon. Udah ada masjid. Babylon udah ada masjid dan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Muhammad belum ada. Masjidnya udah dibangun. Tahun 571 Nabi Muhammad. Masjidil Haram udah dibangun, Nabi Muhammadnya belum ada. Belum ada. Jadi yang ibadah di situ siapa? Dan ibadahnya gimana? Salat. Surat kalau mau pakai Quran, Ibrahim. Surat Ibrahim, Nabi Ibrahim salat. Anaknya Nabi Ismail ya, surat Maryam 5455, anaknya Ismail sholat. Anaknya lagi Ishak ya, Al-Anbiya 21, anaknya sholat. Cucunya Yakub ya, Al-Baqarah 133, sholat. Kagak ada Nabi yang gak sholat sih. Ya, makanya itu ya. Kalau Nabi Adam gimana? Sholat. Hadis riwayat Tirmizi, Nabi Adam katanya Rasulullah, dia pertama kali turun ke bumi di waktu fajar, dan dialah yang pertama kali sholat fajar. Masya Allah. Gak ada namanya yang gak sholat, Ji. Dan sholat dan zakat sekali satu paket. Kalau puasa, ada dalam Al-Baqarah 183 kan. Kutiba alaikumusiyam, berarti kan semua Nabi juga puasa kan. Jadi semua Nabi sholat, zakat, puasa, tinggal haji nih. Panggilan Ibrahim. Jadi semua Nabi sholat, zakat, puasa, haji. Syahadatnya gimana? Tergantung siapa nabinya. Kalau zaman Nabi Musa syahadatnya gimana? Surat Sof. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna inni rasulullah.
saya Rasulullah. Di zaman Nabi Musa, Rasulullahnya Nabi Musa. Ya. Zaman Nabi Isa, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku nih Rasulullah. Jadi syahadatnya kira-kira zaman Nabi Musa, asyhadu alla ilaha illallah tetap, wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Termasuk Isa juga Isa Rasulullah. Makanya ketika diterjemahkannya mirip ternyata. Iya. Oh gitu. Benar. Jadi memang la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami nggak beda-bedain, kata Allah. Nggak beda-bedain di antara kalian tuh nggak beda-bedain. Nggak beda, semua sama. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan nggak beda-bedain karena mereka semua wa nahnu lahu muslimun. Kami semua orang Islam. Masya Allah. Jadi relatifnya adalah Islam bukan di bawah Nabi Muhammad. Bukan. Yang membedakan apa kalau Nabi Muhammad berarti ini? Yang membedakan haji misalnya di Rasulullah pakai wukuf, yang lain kagak. Oh, maksudnya lebih ke detail ya. Jadi salat. Sebenarnya yang kerangka awal utamanya memang sudah dari zaman Nabi Adam udah dijalankan gitu ya. Nabi Adam tawaf, ya. Iya. Nabi Ibrahim tawaf plus jamarat, nimpuk. Nah, itu dari sisi haji ya. Iya. Salat 2 rakaat. Semua 2 rakaat. Zaman Nabi diatur 2, 4, 4, 3, 4 gitu. Zaman Nabi Musa 40 waktu. Oh, Masya Allah. Waduh. Sebenarnya kita lebih diringankan sekarang nih. Sangat. Menurut saya tuh, ya selain tentunya juga kita menjunjung tinggi Rasulullah SAW, yaitu ayah kita bersama, Abina Ibrahim. Beliau ini adalah nama yang juga disebut-sebut setiap hari sama Muslim. Setiap hari wajib 2 sholat, nama kita sebut. Tanpa disebut 2 nama itu nggak sholat berarti. Kalau pagi dan sore pun namanya kesebut juga. Iya. Nah, ini menarik, Be. Kita tuh mengajarkan konsep parenting yang sempurna gitu menurut saya. Jadi ibaratnya kayak amal yang nggak terputus, anak yang soleh, ilmu bermanfaat, kemudian sedekah jariyah. Ini semuanya kalau kita didik anak dengan baik, udah dapat 3-tiganya. Iya. Jadi jatuhnya kan itu parenting yang benar-benar parenting gitu. Tapi saya ngerasa, saya jadi orang tua, apa udah bisa mengakomodir misi itu sebagai seorang pemimpin rumah tangga, orang tua. Nah, saya ngerelate bapak kita bersama Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang memiliki anak juga seorang nabi yang hebat, tanpa dia berada di sekitarnya saat itu. Iya. Gitu. Sekalinya datang langsung minta nyembelih. Kalau bukan karena keimanan, apalagi gitu. Tapi kan yang dibutuhkan untuk sampai ke sana kan tarbiyah nih. Tarbiyah nih anak. Ini bagaimana polanya, Beb? Ya, misalnya gini, orang kehadiran seorang bapak memang penting gitu. Tapi orang hebat bapak kita bersama tanpa hadir loh. Ada satu anak yang hadir, ada satu anak yang tanpa hadir. Dua-duanya jadi. Malah yang satu cobaan. Ini edan-edanan. Saya cuma tahu dengan cerita dari ibu saya, bapak saya kayak begini, dapat datang nyuruhnya, oke Pak, saya diajak mau nggak nak, segala macam. Oke Pak, gini. Ini hikmah apa yang bisa diambil nih, Be? Jadi gini, yang pertama kita hubungkan dengan situasi dan kondisi. Zaman itu cuman ada, ya belum ada sosial media dah, sehingga daya ngaruhnya kurang lah. Gitu. Yang kedua, jangan lupa walaupun Ibrahim tidak hadir dalam sehari-harinya Ismail, tapi ada Siti Hajar. Jadi peran ibu juga kita mesti sentuh di situ. Berarti peran ibu juga penting berarti ya? Bahkan dominan. Dominan ya? Bahkan dominan. Karena baik Ishak maupun Ismail, dua-dua emaknya ada. Bapaknya kagak ada. Iya, beda di situ. Salah satu gitu ya, yang Ismail kagak ada. Tapi jangan lupa Ibrahim alaihissalam itu dalam hadis yang diceritakan di hadis aja itu dia 4 kali datang sampai umurnya 14 tahun. Sampai menikah juga datang. Terus waktu udah selesai nikah, di mana dia punya cucu juga datang. Bahkan sang ayah kita Ibrahim ini memberikan nama untuk cucunya, yaitu Israel. Kan itu anaknya Ishakil. Israel itu anaknya Ishak. Ishak berarti keturunan dari Ibrahim. Maksudnya berarti itu yang di Hebron ya? Iya betul. Ishak nikah dengan Ribqah, punya anak
Israel. Nah ini belakangnya makin menarik nih. Nanti saya tanya itu juga tuh, ujung-ujungnya tuh. Kalau Siti Hajar punya anak Ismail. Dan orang suka rancu tuh, yang mana budak? Kagak ada yang budak, kurang ajar. Iya. Nggak ada, kurang ajar banget. Siti Hajar dibilang budak. Siti Hajar itu anak Raja Hyksos. Literatur Barat mengatakan dia anak Raja Hyksos. Literatur Islam mengatakan dia anak raja yang bertauhid. Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan Hajar itu anak raja. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir juga menceritakan. Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir juga menceritakan dia anak seorang raja. Tarikh At-Tabari jilid yang ke-16 juga menyatakan dia anak seorang raja. Yang aneh kagak ngerti dari mana yang menyatakan dia budak. Ibaratnya dua-duanya agung, dua-duanya nabi, dua-duanya yang anak raja, yang Hajar, yang Sarah wanita biasa. Malah kebalikan. Masya Allah. Wah, alhamdulillah. Dia cuma seorang wanita yang cantik, yang tinggal di kota Hebron kalau sekarang. Ibrahimi ya, dinikah oleh Ibrahim. Gitu. Ya, benar-benar. Katanya kecantikannya seperempat wanita di dunia ini kan. Waduh, Masya Allah. Nah, berarti sebenarnya peran ibu adalah sesuatu yang penting juga dalam absolutely gitu. Kemudian juga pasti doanya beliau juga luar biasa ya. Oh iya. Nah, ini kan seolah-olah beliau secara remote mendidik anaknya dan mempercayakan dengan Siti Hajar. Iya. Nah, ini kebetulan relate nih, Be. Kebetulan Anda juga lagi mondokin anak. Ternyata baper, Be. Maksudnya saya, istri gitu. Jadi apa namanya, pisah sama anak itu nggak semudah yang kita pikir gitu. Iya, seperti wah konsep parenting yang gimana gitu. Tapi waduh ternyata mau sekuat-kuat gimana. Bapernya nggak nahan, Be. Asli beneran. Waktu di depan anak kita memang nggak nangis lah. Yeah. Kuatin mental. Hampir di mobil. Kuat. Di mobil masih ada kamera, Be. Oh, masih ada kamera. Ada kamera. Pas di rumah ngobrol berdua. Ngobrol biasa lama-lama. Ya gitu, Be. Apalagi kalau malam ada budaya tuh kan saya bukain kamar atu-atu. Udah tidur belum nih, belum. Buka kamar dia tuh udah nggak ada orangnya tuh kayaknya. Waduh. Sholat subuh, Be, nggak ada temennya, Be. Waduh nih nggak ada tandeman kita. Itu lebih kuat. Aneh baru milih pesantren yang mana sambil milih pakai tisu. Sambil milih pakai tisu. Terus apaan? Close, peluk. Gak bisa, gue bisa. Aneh nggak kuat. Udah milih pesantren yang mana? Ada, berarti memang ini apa manusiawi. Aneh udah ke Dalwang. Oh, Masya Allah. Udah KB Bahrun. Masya Allah. Anak gue di mana nih gitu. Pulangnya kita nangis lagi, udah deh daripada gue begini mulu nggak ada. Akhirnya aman aja dulu, udahlah. Ini ternyata sama ya, emang nggak bisa dibohongin ya. Nggak bisa gitu Ji. Emang itu, aduh ibaratnya kayak. Kelemahan kita. Ada tuh sampai begini, Be. Untuk ketemu, ada tuh Anda bilang ada alasan vaksin kedua. Jemput. Jadi kan udah berapa minggu nih? 2 minggu, 3 minggu. Dia jalan motor ketawa lagi. baru 2 mingguan, 2 minggu, 3 minggu lah gitu. Di sana udah pada kangen. Vaksin kedua sih. Jemput vaksin kedua. Jadi ibunya tuh gini, pelukin, apa namanya, jemputin deh gitu. Ujungnya nggak bisa itu langsung. Jemputin anaknya. Lagi minggu awal, Be. Kalau apa namanya, kan sekolahnya masih hybrid di sana, belum semuanya bisa, masih awal pandemi kan, apa maksudnya masih di awal, masih lebih apa, belum seaman sekarang. Aman. Jadi ada yang online, yang offline. Jam sekolah masih bisa online, komunikasi sama kita. Aduh aku kangen rumah segala macam. Ya kan kita, kamu kuat segala macam. Udah macam gitu juga, Be. Kamu kuat, papa yang nggak kuat. Makanya kita nggak ngepost di Instagram soal keberangkatannya. Kita udah santai aja, nggak ada kayak nggak ada apa-apa gitu. Ntar dia lihat gitu kan, dia masih pegang handphone, takut gimana gitu kan. Nah, pas lagi udah deh kita jemput vaksin deh, siapa tahu jadi dia kangennya hilang. Beda, Be. Pas lagi dijemput vaksin gitu kan, lu cerita seneng banget sana kan, waduh, kita happy nih, dia udah mulai senang segala macam. Pas lagi hari kedua, besok aku pulangnya jangan sampai telat ya. Kamu buru-buru amat sih, nak gitu. Wah, aku sama temen-temen udah janji nih mau bawa ayam gitu. Ada satu sisi dia betah kan, waktu seneng kita gitu. Tahu sih, kita aja belum puas gitu kan. Begini, Anda yang bangun pesantren kan nih, bangun pesantren. Ini Anda bangun pesantren, konsepnya adalah kebalikan dengan semua konsep yang ada.
Oh, ini pesantren, Be? Pesantren. Jadi dari Panara orang keluar, pesantrennya dibawa ke rumah. Iya. Jadi dari Panara anak ke pesantren, Nah. pesantrennya dibawa ke rumah. Pesantrennya dibawa ke Masya rumah. Allah. Nah, ini konsepnya kan tahfiz ya. Heeh. Murojaahnya sama orang tua, bukan sama guru. Masya Allah, mantep tuh. Tiap maghrib orang tuanya mesti datang. Oh, berarti mau Murojaah. nggak mau orang tuanya juga harus belajar. Orang kalau di pesantren lain seminggu sebulan sekali, 2 bulan sekali ketemu orang tua, aneh tiap hari wajib ketemu orang tua. Orang tuanya nggak datang, awas. Kalau nggak emaknya, bapaknya. Kalau nggak terakhir pamannya atau kakaknya. Tiap hari hafalan sama guru-guru yang ada di sini, sama kiai yang ada di sini. Setoran hafalannya sama orang tua. Orang tuanya pegang. Oh, Itu konsep kita. Masya Allah. Orang tua kenapa datang tiap hari bawa baju kotor? Iya. Dan bikin cucian di tempat gue. Iya. Gue pesantren bukan laundry. Iya. Bawa baju bersih. Heeh. Baju kotor, bawa. Kita cuma kasih kantong plastik baju kotor. Heeh. Kantong plastik. Balikin tuh baju kotor. Balikin udah Jadi bersih baju gitu bersih. Jadi gitu, iya, nggak ada cucian di mare. ya? Gitu. Masya Ini Allah. konsepnya pesantren itu. Oh, ini lagi Ini. dibangun. Berapa anak, Be? Yang udah 170. 170 ya?